Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin menyampaikan materi mengenai activity based costing atau biasa disebut dengan biaya berdasarkan aktivitas. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama, saya sendiri Namira Subatul Farohi, kemudian Hafsah Mutia Hasni, dan Nurul Ulfah Adina. Izinkan saya menyampaikan konsep dari activity based costing. Activity based costing atau biasa disingkat dengan ABC adalah metode untuk menemukan total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat produk. ABC menetapkan biaya untuk setiap kegiatan yang masuk ke produksi seperti pekerja yang menguji suatu produk. Selanjutnya mengenai perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing system adalah metode membebankan biaya aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek biaya seperti produk atau pelanggan berdasarkan besarnya pemakaian aktivitas serta untuk mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas yang terkait dengan proses dan objek biaya. Selanjutnya mengenai komponen in activity based costing. Terdapat 5 komponen, yaitu yang pertama resources drivers, kemudian activities drivers, dan cost object. Yang pertama adalah sumber daya, didefinisikan sebagai elemen ekonomi atau uang yang diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas. Kemudian mengenai penggerak sumber daya adalah dasar untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Selanjutnya aktivitas mewakili pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Kemudian activities drivers atau penggerak aktivitas didefinisikan sebagai ukuran frekuensi dan intensitas permintaan yang ditempatkan pada aktivitas oleh objek biaya. Selanjutnya adalah cost objects atau objek biaya dapat berupa pelanggan, kemudian produk, layanan, kontrak, proyek, atau unit kerja lain yang menginginkan pengukuran biaya terpisah. Selanjutnya adalah mengenai keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional. Tarif keseluruhan pabrik dan tarif departemen telah digunakan selama beberapa dekade dan dilanjutkan oleh banyak organisasi. Akan tetapi, dalam beberapa situasi, tarif-tarif tersebut tidak berfungsi dengan baik dan dapat menimbulkan distorsi biaya. Distorsi biaya merupakan ketidakakuratan bebanan biaya produk. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan ketidakmampuan tarif keseluruhan biaya atau departemen berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead secara tepat. Yaitu yang pertama, proporsi biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit terhadap jumlah biaya overhead yang berjumlah besar. Kemudian yang kedua adalah adanya tingkat keanekaragaman produk yang sangat besar. Selanjutnya mengenai biaya overhead yang tidak berkaitan dengan jumlah unit. Biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas tingkat non-unit tidak mungkin berubah, yaitu naik atau turun mengikuti jumlah unit yang diproduksi. Biaya-biaya tersebut berubah karena faktor yang lainnya selain unit, dan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut sangat membantu dalam memperkirakan dan mengelola biaya-biaya tersebut. Pendukung biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing menamakannya sebagai hierarki biaya ABC. Berikut merupakan tabel dari ABC Cost Hierarchy. Terdapat kolom jenis biaya, deskripsi dari pemicu biaya, beserta contohnya. Yaitu yang pertama mengenai tingkat unit. Deskripsi dari pemicu biayanya adalah berubah mengikuti volume output. Misalnya unit yang merupakan biaya variabel tradisional. Contohnya adalah biaya bahan baku tidak langsung untuk pelabelan setiap botol minyak wangi Victoria's Secret. Kemudian tingkat batch, deskripsi dari pemicu biayanya adalah berubah mengikuti jumlah batch yang diproduksi. Contohnya, biaya penyiapan peralatan pengukir dengan laser untuk setiap batch dari rantai utama epilog. Selanjutnya adalah product sustaining, yaitu berubah mengikuti jumlah lini produk. Contohnya, biaya
dan layanan garansi dari berbagai merek oleh toko elektronik Best Buy. Kemudian facility sustaining, yaitu deskripsi dari pemicu biayanya adalah diperlukan untuk mengoperasikan fasilitas pabrik tetapi tidak berubah mengikuti unit atau lini produk. Contohnya seperti biaya gaji manajer pabrik General Motor. Selanjutnya ada pemicu aktivitas tingkat non-unit. Setup peralatan adalah salah satu contoh dari aktivitas tingkat non-unit ini karena seringkali peralatan yang sama digunakan untuk memproduksi produk-produk yang berbeda. Nah, setup peralatan berarti menyiapkan peralatan untuk pembuatan produk jenis tertentu. Sebagai contoh, ada sebuah tangki digunakan untuk mencelup dalam proses mewarnai kaos. Kemudian, setelah menyelesaikan batch yang terdiri atas 1000 kaos berwarna merah, tangki tersebut itu harus dibersihkan dengan hati-hati sebelum digunakan untuk produksi batch selanjutnya yang terdiri atas 3000 kaos berwarna hijau. Nah, oleh karena itu biaya setup dikeluarkan setiap kali melakukan produksi sebuah batch dari produk. Satu batch yang terdiri atas 1000 atau 3000 unit memiliki biaya setup yang sama. Namun, semakin banyak setup dilakukan, biaya setup akan semakin meningkat. Jumlah setup atau biaya tingkat batch, bukan jumlah unit yang diproduksi atau biaya tingkat unit, adalah ukuran yang lebih baik untuk mengetahui konsumsi aktivitas setup. Selanjutnya kita akan membahas rasio konsumsi. Biaya produk akan terdistorsi kapanpun berdasarkan unit yang dikonsumsi oleh sebuah produk tidak berubah dalam proporsi langsung mengikuti kuantitas yang dikonsumsi oleh overhead berdasarkan non-unit. Proporsi dari setiap aktivitas yang dikonsumsi oleh sebuah produk didefinisikan sebagai rasio konsumsi dan dihitung dengan rumus berikut. Jadi bisa dilihat ya, rumusnya itu adalah rasio konsumsi sama dengan jumlah aktivitas per produk dibagi dengan total kualitas pemicu. Selanjutnya ada menghilangkan permasalahan distorsi biaya. Jadi distorsi biaya ini itu dapat dihilangkan dengan menggunakan tarif aktivitas. Nah, setiap tarif aktivitas overhead dapat dihitung dan digunakan untuk membebankan biaya overhead. Untuk membebankan biaya overhead ini, jumlah aktivitas yang dikonsumsi oleh setiap produk diperlukan bersama dengan tarif aktivitas. Jadi, tarif aktivitas itu adalah alat untuk membebankan biaya aktivitas ke produk. Nah, tarif untuk setiap kali aktivitas dihitung dengan cara membagi biaya aktivitas dengan pemicu aktivitas. Jadi, sebuah hubungan sebab akibat itu menjadi dasar penentuan pemicu aktivitas yang digunakan dalam perhitungan tarif. Biaya per unit berdasarkan aktivitas. Nah, untuk meningkatkan akurasi dari pembebanan biaya overhead, faktor-faktor penyebab itu disebut pemicu aktivitas. Jadi dipilih yang akan mengukur jumlah aktivitas yang dikonsumsi oleh sebuah produk. Nah, tarif aktivitas dikalikan dengan jumlah yang digunakan oleh setiap aktivitas akan menentukan jumlah biaya aktivitas yang dibebankan ke suatu produk. Jadi jumlah dari semua biaya aktivitas yang dibebankan itu adalah total overhead yang dikonsumsi oleh sebuah produk. Nah, biaya overhead ini ditambah biaya utama dibagi dengan jumlah yang diproduksi akan menghasilkan biaya per unit. Nah, kita akan membahas mengenai biaya berdasarkan aktivitas pelanggan dan pemasok. Yang pertama kita akan bahas dulu nih tentang biaya berdasarkan aktivitas pelanggan. Nah, pelanggan ini adalah objek biaya yang paling mendasar. Jadi, para pelanggan itu dapat mengkonsumsi aktivitas-aktivitas yang dipicu oleh pelanggan dalam proporsi yang berbeda. Nah, sumber keragaman pelanggan atas frekuensi pemesanan, frekuensi pengiriman, jarak geografis, dukungan penjualan dan promosi, dan juga persyaratan dukungan teknis pengetahuan mengenai jumlah biaya yang dikeluarkan dalam melayani berbagai pelanggan dapat menjadi informasi penting loh untuk keperluan berikut ini, yaitu ada untuk penetapan harga, penetapan barang pelanggan, dan juga untuk peningkatan keuntungan. Nah, selain itu, karena adanya keberagaman pelanggan, beberapa pemicu untuk menelusuri biaya secara akurat. Hal ini berarti bahwa activity based costing hanya dapat digunakan oleh perusahaan yang memiliki satu produk atau produk yang homogen, atau juga struktur just in time atau penelusuran langsung dapat mengurangi nilai activity based costing dalam perhitungan biaya produk.
Nah, yang kedua adalah biaya berdasarkan aktivitas pemasok. Jadi seperti halnya pelanggan, pasti pemasok itu kan dapat mempengaruhi aktivitas-aktivitas di dalam perusahaan dan juga meningkatkan biaya pembelian secara signifikan. Nah, sudut pandang yang lebih tepat adalah biaya-biaya yang terkait dengan kualitas, keandalan, dan juga keterlambatan pengiriman ini pasti akan menambahkan biaya pembelian. Nah, kemudian manajer ini diminta untuk mengevaluasi para pemasok berdasarkan total biaya. Jadi bukan hanya dari harga beli aja. Nah, activity based costing adalah kunci untuk menelusuri biaya-biaya yang terkait dengan faktor-faktor tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai contoh kasus biaya berdasarkan aktivitas. Di sini terdapat data mengenai biaya produksi dan output pada suatu perusahaan manufaktur selama tahun 2019. Yang pertama mengenai produk yang diproduksi perusahaan, yaitu terdapat dua jenis produk, yaitu produk X dan produk Y. Kemudian jumlah produksinya untuk produk X sebanyak 100 unit dan produk Y sebanyak 50 unit. Kemudian overhead pabrik dibebankan ke produk berdasarkan rasio konsumsi aktivitas, yang mana dalam perusahaan ini terdapat 3 aktivitas sehubungan dengan overhead. Selanjutnya data mengenai bahan baku. Bahan baku produk X sebesar 190 juta, sedangkan produk Y sebesar 130 juta. Untuk upah tenaga kerja langsung, produk X sebesar 150 juta dan produk Y sebesar 130 juta. Kemudian data overhead pabrik yang terdiri dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas pemeliharaan mesin, penanganan bahan, dan penyetelan mesin. Yang pertama pada aktivitas pemeliharaan mesin, waktu aktivitasnya 300 jam upah langsung dan biaya overhead sebesar 900 juta. Kemudian aktivitas penanganan bahan dengan waktu aktivitas 20 perpindahan dan biaya overhead sebesar 100 juta. Yang terakhir aktivitas penyetelan mesin dengan waktu aktivitas 10 kali proses, produksi, dan biaya overhead 150 juta. Data selanjutnya mengenai aktivitas yang dikonsumsi pada tiap produk. Pada aktivitas pemeliharaan mesin, produk X mengkonsumsi sebanyak 200 dan produk Y 100. Pada aktivitas penanganan bahan, produk X mengkonsumsi 12 dan produk Y 8. Dan untuk aktivitas penyetelan mesin, produk X mengkonsumsi sebanyak 7 dan produk Y 3. Kemudian yang diminta adalah menghitung biaya produksi per unit produk X dan produk Y, kemudian menghitung harga jual per unit produk X dan Y jika markup 40% untuk tiap produk. Langsung saja kita bahas cara menghitung biaya produksi dan harga jualnya. Untuk menghitung biaya produksi per unit, yang pertama kita hitung tarif overhead pabrik terlebih dahulu dengan membagi biaya overhead dengan waktu aktivitas. Tarif untuk aktivitas perbaikan mesin yaitu 3 juta per jam tenaga kerja langsung. Ini didapat dari 900 dibagi 300. Kemudian tarif penanganan bahan yaitu 5 juta didapat dari 100 dibagi 20. Sedangkan untuk aktivitas penyetelan mesin yaitu 150 dibagi 10 sehingga tarifnya 15 juta. Setelah menghitung tarif, selanjutnya melakukan pembebanan overhead pabrik pada produk berdasarkan tarif dengan cara mengalihkan unit penggerak yang dikonsumsi oleh produk dengan besaran tarifnya. Pada aktivitas pemeliharaan mesin untuk produk X, maka 200 dikali 3 sehingga hasilnya 600 juta, sedangkan produk Y yaitu 100 dikali 3 sehingga hasilnya 300 juta. Kemudian pada aktivitas penanganan bahan, produk X yaitu 12 dikali 5 sehingga hasilnya 60 juta dan produk Y 8 dikali 5 yaitu 40 juta. Pada aktivitas penyetelan mesin untuk produk X yaitu 7 dikali 15 yaitu 105 juta, sedangkan produk Y yaitu 3 dikali 15 sehingga hasilnya 45 juta. Kemudian untuk totalnya produk X sebesar 765 juta dan produk Y sebesar 385 juta. Setelah kita mengetahui
total overhead pabrik pada tiap produk. Selanjutnya, kita dapat menghitung biaya produksi per unit dengan cara membagi total biaya produksi dengan jumlah unit yang diproduksi. Total biaya produksi produk X sebesar 1,105 juta. Ini yang diperoleh dari bahan baku 190 juta ditambah tenaga kerja langsung 150 juta, kemudian ditambah overhead pabrik 765 juta. Kemudian total biaya produksi sebesar 1,105 juta dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi yaitu 100 unit, sehingga biaya produksi per unit untuk produk X adalah 11,05 juta. Sedangkan produk Y, total biaya produksinya sebesar 660 juta. Ini diperoleh dari bahan baku 145 juta, kemudian ditambah tenaga kerja langsung 130 juta, kemudian juga ditambah overhead pabrik 385 juta, sehingga hasilnya 660 juta. Kemudian total biaya produksi tersebut dibagi dengan unit yang diproduksi, yaitu sebanyak 50 unit, sehingga biaya produksi per unit untuk produk Y sebesar 13,20 juta. Setelah kita menghitung biaya produksi per unit, selanjutnya kita menghitung harga jual per unit dengan menambah biaya produksi per unit dengan markup sebesar 40%. Harga jual per unit untuk produk X yaitu 11,05 juta ditambah 4,42 sehingga harga jual per unitnya sebesar 15,47 juta. Markup produk X sebesar 4,42 yaitu dari 40% dikali biaya produksi per unit produk X 11,05 juta, sehingga markup produk X sebesar 4,42 juta. Menghitung harga jual per unit untuk produk Y sama dengan menghitung untuk produk X, yaitu 13,20 juta ditambah 5,28 sehingga harga jual per unit produk Y sebesar 18,48 juta. Kemudian ini ada catatan bahwa ternyata dalam menghitung pembebanan overhead pabrik terdapat cara lain, yaitu dengan menghitung berdasarkan rasio konsumsi tiap aktivitas. Pada penjelasan sebelumnya, kita sudah menghitung pembebanan overhead pabrik menggunakan tarif. Sekarang kita akan mencoba menghitung berdasarkan rasio konsumsi. Pertama, kita menghitung persentase rasio konsumsi overhead pabrik pada tiap aktivitas dengan membagi unit penggerak yang dikonsumsi dengan waktu aktivitas, kemudian dikali 100%. Untuk produk X, pada aktivitas pemeliharaan mesin, perhitungannya yaitu 200 dibagi 300 dikali 100%, maka hasilnya 67%. Kemudian pada aktivitas penanganan bahan, yaitu 12 dibagi 20, kemudian dikali 100%, sehingga hasilnya 60%. Untuk aktivitas penyetelan mesin, yaitu 7 dibagi 10, kemudian dikali 100%, sehingga hasilnya 70%. Kemudian untuk produk Y, pada aktivitas pemeliharaan mesin, perhitungannya yaitu 100 dibagi 300, kemudian dikali 100%, maka hasilnya 33%. Kemudian pada aktivitas penanganan bahan yaitu 8 dibagi 20, kemudian dikali 100%, sehingga hasilnya 40%. Kemudian untuk aktivitas penyetelan mesin yaitu 3/10, kemudian dikali 100%, sehingga hasilnya 30%. Setelah menghitung rasio konsumsi, kemudian melakukan pembebanan overhead pabrik pada produk berdasarkan rasio konsumsi dengan cara mengalihkan persentase rasio konsumsi dengan biaya overhead. Untuk produk X, pada aktivitas pemeliharaan mesin perhitungannya yaitu 67% dikali 900, maka hasilnya 603 juta. Kemudian pada aktivitas penanganan bahan yaitu 60% dikali 100 juta, sehingga hasilnya 60 juta. Yang terakhir untuk aktivitas penyetelan mesin yaitu 70% dikali 150 juta, sehingga hasilnya 105 juta. Kemudian untuk produk Y, pada aktivitas pemeliharaan mesin perhitungannya yaitu 33% dikali 900, maka hasilnya 297 juta.
Kemudian pada aktivitas penanganan bahan, yaitu 40% dikali 100 juta, hasilnya 40 juta. Untuk aktivitas penyetelan mesin yaitu 30% dikali 105 juta, sehingga hasilnya 45 juta. Kemudian untuk totalnya, produk X sebesar 768 juta dan produk Y sebesar 382 juta. Sekian presentasi dari kami kelompok 6 mengenai materi biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.